Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayusinta Fairia, NIM 31300211031 dari Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar proses dan thread. Pengertian: komunikasi antar proses atau interprocess communication atau IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang ada di dalam komuter yang sama atau komuter jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC terdiri atas protokol yang menjamin sebuah respon dari sebuah permintaan. Proses-proses yang membutuhkan komunikasi. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Contoh: send P pesan, mengirim pesan ke proses P. Receive Q pesan, menerima pesan dari proses Q. Komunikasi tak langsung. Pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui kotak surat atau mailbox atau port. Mailbox adalah suatu objek di mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas unik. Dua buah proses dapat saling berkomunikasi hanya jika mereka saling menggunakan mailbox secara bersama-sama. Send a message, mengirim pesan ke mailbox A. Receive a message, menerima pesan dari mailbox A Win. Sinkronisasi. Komunikasi antar proses membutuhkan place by calls untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di block atau blocking, atau dapat di blocking atau non-blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Buffering. Buffering yaitu baik komunikasi itu langsung atau tak langsung penukaran pesan oleh proses memperlakukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan di mana antrian tersebut diimplementasikan, yaitu zero capacity atau kapasitas nol, bounded capacity atau kapasitas terbatas, unbounded capacity atau kapasitas tak terbatas. Sekarang yaitu thread. Pengertian dari beberapa sumber. 1. Sebuah status eksekusi atau running, ready, blocked, and suspended. 2. Sebuah pengontrol aliran program. Yang ketiga, sering disebut dengan lightweight atau proses ringan. Yang keempat yaitu sebuah mini dari sebuah proses. Yang kelima yaitu unit dasar dari penggunaan CPU, thread ID, program counter, registrasi set, and stack. Secara informal, proses adalah program yang dieksekusi. Ada 2 jenis proses, yaitu 1. Proses berat, yaitu heavyweight. Yang kedua, proses ringan atau kadang, yaitu thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya SO dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Jangan banyak kontrol. Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. User thread atau thread pengguna. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread. Ditingkatkan pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. Contoh user thread yaitu POSIX threads, March section threads, and Solaris threads. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pengaturan dan pembuatan thread lebih cepat. Kekurangannya, apabila kernelnya merupakan thread tunggal, maka apabila salah satu user level thread menjalankan blocking system call, maka akan mengakibatkan seluruh proses diblok walaupun ada thread lain yang dapat jalan dalam aplikasi tersebut. Kernel thread atau thread kernel. Kernel thread didukung oleh langsung
sistem operasi. Pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen dilakukan oleh kernel dalam sebuah commit. Karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem informasi, kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola dari pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang mendukung kernel thread. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya, jika sebuah thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread di lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadwal thread pada prosesor yang berbeda. Kekurangannya yaitu pengurangan dan pembuatan thread lebih lambat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.